صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sebuah nikmat pastinya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Majlis di mana disebut ma'dubatullah atau jamuan Allah taala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang memasuki jamuan tersebut maka dia dijamin keselamatannya atau dia aman. Dan dalam majlis tersebut di mana malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya dalam konteks majazi ataupun hakiki, ridon bima yasna, karena ridho atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang belajar tersebut. Oke, di sini kita dapat amanah untuk menyampaikan materi tentang kenapa riwayat hafs. Tapi sebelumnya, ini materi udah sangat khusus ya. Ini bukan materi umum. Artinya, kalau dalam konteks belajar, orang itu sepertinya tidak perlu tahu riwayat hafs. Ulangi, dalam konteks umum, orang itu tidak perlu tahu riwayat hafs. Cukup dia tahu cara membaca Al-Quran. Ulangi, cukup orang tahu, tidak perlu orang tahu tentang riwayat hafs. Cukup orang itu tahu cara membaca Al-Quran. Ulangi, hafaz itu sesuatu hal yang khusus, sedangkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang umum. Di dalam membaca Al-Quran tidak ada kewajiban harus membaca pakai riwayat A, riwayat B, riwayat C, yang totalnya ada 20 riwayat. Atau apalagi mengetahui menguasai itu semua yang 20 riwayat. Tapi barang siapa yang menguasai itu semua, pasti itu adalah sebuah keistimewaan, keutamaan. Untuk dalam konteks tertentu, orang ketika belajar, katakanlah anak-anak kecil yang sedang belajar, ayo anak-anak ikutin, kita baca pakai riwayat hafaz ya, qul huwallahu ahad. Mana ada kayak gitu? Biasanya kita gimana kita yang ngajarin? Ayo anak-anak, kita belajar ngaji. A, ba, a, ba, a. Itu riwayat apa kira-kira? Nggak ada. Kemudian pas dia sudah masuk ke Qor 5, udah ada potongan-potongan Al-Quran. Atau misalkan kita pakai buku yang jadi standar, buku FL misalkan. Dia sudah masuk ke ayat Al-Quran tuh. Tidak ada dikenalkan dia riwayat hafaz kan? Ada nggak dikenalkan riwayat hafaz? Nggak ada. Tapi langsung dicontohkan bacanya seperti apa, kemudian di sana udah ada harokat-harokatnya. Disesuaikan dengan mushaf pada umumnya. Jadi sekali lagi, ini materi bukan materi umum, tapi materi yang sudah sangat khusus. Artinya, kebutuhan kita di sini posisinya adalah bagi kita para thalibul ilmi, bagi kita para penuntut ilmu, ini adalah sesuatu hal yang pastinya sangat istimewa. Karena di sini sekarang kita bedah tentang hakikat Al-Quran. Di sini Ana sudah membuat goretan-goretan. Kenapa hafaz? Oke. Anda bacakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Untuk para pembelajar Al-Quran, tidak asing rasanya saat mendengar riwayat hafaz. Bukan qiraat hafaz ya Pak ya? Tadi ada yang dengar soalnya qiraat. Apa bedanya riwayat sama qiraat nanti? Riwayat hafaz, salah satu cara membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Namun tahukah kita bahwa riwayat hafaz itu hanya merupakan salah satu dari 20 riwayat cara membaca Al-Quran yang disepakati para ulama ahli Al-Quran yang memenuhi syarat dan kriteria yang 3, yaitu 1. Selaras dengan kaidah tata bahasa Arab, walaupun dengan satu bentuk. 2. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Mushaf Utsmani. 3. Silsilah sanadnya tersambung hingga ke Rasulullah. Oke, contoh, di sini ada Al-Qayyum dan ada Al-Qiyam. Lafaz Al-Qayyum dan Al-Qiyam, ini kalau kita lihat, dia tidak ada yang tidak selaras dari yang 3 itu. Apa itu? Yaitu penulisannya tidak selaras. Walaupun tata bahasa Arabnya oke,
sanadnya nyambung, tapi kalau seandainya tulisannya tidak selaras, itu nanti akan menjadi pertanyaan. Maka untuk hal-hal yang seperti itu, ketika hilang salah satu dari yang tiga ini, maka nanti ada istilah namanya bacaan yang syaz. Apa itu syaz? Bacaan yang tidak sesuai dengan SOP atau standar. Pertanyaannya adalah, kenapa umumnya orang saat membaca Al-Quran menggunakan riwayat hafaz dengan disadari ataupun tidak disadari? Bahkan seolah-olah 19 riwayat sisanya itu tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakat luas. Padahal semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, ini ada sepertinya penyesuaian ini fontnya berubah. Saat membaca kata Maliki Yaumiddin, umumnya membaca dengan memanjangkan huruf mim, jadi Maliki Yaumiddin. Padahal dalam riwayat lain yang juga sahih dibaca juga Maliki Yaumiddin tanpa mad. Atau saat membaca kufuwan ahad pada surat Al-Ikhlas dengan menggunakan huruf waw tanwin fathah, kufuwan, berhenti kufwa. Padahal ada juga bacaan lain, yaitu kufu'a atau kuf'an, atau ketika berhenti kufwa. Nah, dan banyak lagi contoh yang lainnya yang tidak bisa terhitung di sini, yang membuka sedikit pandangan kita tentang hakikat riwayat Al-Quran. Kembali pada pertanyaan besar, kenapa riwayat hafaz? Bismillah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terlebih dahulu perlu dibagi dalam sebuah peta atau sub pembahasan. Nah, ini kita mulai nih. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah satu, mengenal hakikat terlebih dahulu bunyi bacaan Al-Quran dan perbedaannya yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, satu. Di sini ada anak kurang lebih ada 17. Nah, ada 17 di sini. 17 itu adalah yang baru ketemunya. Kita melakukan penelitian kecil-kecilan gitu. Jadi, yang paling pertama adalah kita perlu mengenal hakikat bunyi bacaan Al-Quran dan perbedaannya yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kita matikan dulu. Mengenal hakikat bunyi. Kata Al-Quran, pernah dengar? Al-Quran itu adalah kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan alias bacaan. Jadi Al-Quran itu, Aisyah, tolong ambil mushaf itu ya. Yang itu. Ya. Al-Quran itu bukan ini. Karena ini hanya bagian kecil dari Al-Quran. Ulangi. Al-Quran itu bukan ini. Karena ini hanya bagian kecil dari Al-Quran. Ini hanya 1/20 dari Al-Quran saja. Inilah yang dinamakan riwayat hafaz. Di sini kita membaca, kalau kita buka, kita akan membuka, bacanya adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Tapi kan nanti kalau kita buka di dalam mushaf yang lain, walaupun tulisannya sama, tapi cara mengucapkannya berbeda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ada juga nanti bacaan yang lain dalam mushaf yang lain juga gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Qula'u. Jadi dia ada namanya nanti memindahkan harokat hamzah ke sukun yang sebelumnya. Qul'a jadi qula. Oke. Nah, sekarang apakah Rasul mengajarkan riwayat hafaz? Pertanyaan buat Aziza. Aziza, apakah Rasul mengajarkan riwayat hafaz? Kayaknya enggak yang Enggak ada kayaknya. Kita mau belajar riwayat Al-Quran itu enggak boleh ada keraguan. Setahu kita, Rasul ngajarin riwayat hafaz? Enggak? Iya. Ya, oke. Kita coba absen yang jomblo-jomblo dulu. Sama Lia sekarang. Lia, Rasul ngajarin riwayat hafaz?
Hmm, terus iya nah. Tidak ada diskusi. Kayaknya iya Nggak ada tapi kayaknya. oh gitu ya Syekh. Ya iyalah, Oke. kayak ragu-ragu. Oke Syekh. Iya, Ya, insya siapa lagi Allah. yang jomblo di sini? Kang Dedi. Rasul ngajarin lewat hafaz? Saya mungkin menjawab tidak. Nggak ada mungkin. Oh, Iya, baik. iya, enggak. Enggak, kalau begitu. Oke. Sekarang Anda tanya, atas dasar apa Rasul ngajarin lewat hafaz Aziza, Lia? Atau Kayaknya Rasul tidak mengajarkan lewat hafaz atas dasar apa? Dedi. Coba lihat dulu. masalahnya aku nyalain mic duluan. Saya ragu Syekh. Kayaknya tidak. Tapi nggak boleh pakai kayaknya. Kayaknya ragu. Iya. Enggak deh, ganti jawaban Syekh. Enggak. Oke, sekarang Anda juga ganti. Enggak atas dasar apa? Soalnya kan Syekh, kayaknya riwayat itu tuh diajarkan. Oh Bu, ya. Syekh nggak tahu Syekh. Bingung. Oke. Lia tahu Imam Hafiz baru lahir kapan? Pokoknya setelah Rasulullah. Rasulullah duluan Imam Syekh. Hafiz itu lahir tahun 90 Hijriah. Oh, Tahun 90 90 Hijriah itu Hijriah. baru nongol. Baru nongol. Tahun 90 Hijriah. Sedangkan Rasul itu sudah wafat tahun 11 Hijriah. Jadi mungkin nggak Rasul ngajarin riwayat Hafiz? Tidak. Ya nggak mungkin lah. Oke, jadi kalau kayak gitu Rasul baca pakai riwayat Hafiz dong? Ya enggak lah. Rasul membaca Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Rasul tidak membaca pakai riwayat Hafiz, Rasul tidak membaca pakai riwayat Qalun, Rasul tidak membaca pakai nih. Kita share screen. Hilang suara. Syekh Nova, Al-Quran. Hilang koneksinya ya? sepertinya begitu Pak. Ada gangguan koneksi di Syekh Nova. Mungkin kita tunggu sebentar. Oh, Hilang sudah. suaranya? Masa hilang? Enggak. Tadi hilang Syekh. Enggak. Sabar dulu. Lagi Oh, mau buka sabar. file ini. Oh, Tuh. lagi mengunggah file baik-baik Syekh. Muncul nggak gambarnya? Belum Syekh. Nah, Maksudnya gambar yang 2 orang itu? Oh, bukan yang di share screen oleh Syekh Nova. sudah? Ya, sekarang muncul. Apa tulisannya? Risalah Al-Quran membaca Al-Mahir bil Quran. Oke. Lihat di sini. Yang warna kuning. Nah ini nih. Qalun waras bazikun bulduri susi hisham kan Syu'bah Hafaz tuh Hafaz salah satunya. Kemudian sebelah sini ada Khalaf Falat Abul Haris Ad-Duri Ibnu Warad yang minjam dari Ruwais Rawi Ishaq Idris. Ini adalah 20 riwayat. Rasul ngajarin ini semua. Maksudnya Rasul baca pakai riwayat ini semua? Enggak lah. Mereka baru lahir kapan? Tuh. Hafaz itu wafat tahun 180 Hijriah. Lahirnya di sini sebutin wafatnya saja. Lahirnya 90 Hijriah. Artinya mereka ini nggak ada yang sezaman gitu. Lantas gimana dong? Jadi Rasul ketika mengajarkan bacaan kepada para sahabatnya, kita matikan dulu. Berdasarkan apa yang ditelakikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Kemudian turun wahyu. Misalkan katakanlah surat Al-Baqarah misalkan. Ayatnya adalah misalkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seterusnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah.
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Insya Allah hafal semua kita itu ayat itu ya, Ma'thurah soalnya. Nah, setelah turun ayat itu, maka Rasul pun mengajarkan bacaan kepada para sahabat. Rasul mengajarkan awalnya dengan satu huruf dulu. Namun itu berat. Kenapa? Karena orang yang sono, dia tidak membaca pakai huruf yang itu yang Rasul baca. Huruf ini bukan huruf alif ba ta sa, bukan. Namun huruf itu adalah salah satu dari bentuk bagaimana Al-Quran dibunyikan. Akhirnya sahabat yang ono bacanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Rasul di sana tidak menyalahkannya. Ketika Rasul tidak menyalahkannya, tanda di situ malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu hadir, wal wahyu hadir. Wahyu itu ada saat itu. Jadi misalkan kayak kita bilang ada apa? Kemudian di sini bilang ono opo. Kita tidak katakan itu salah. Enggak. Tapi itu adalah bagian daripada bahasa yang memang ada gitu. Dan kita tahu itu ada gitu. Nah, yang mana nanti para ulama juga ada yang mengartikan Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Masih menyimak? Ada suara? Masih ada. Masih Syekh. Masih Al-Quran turun dengan 7 huruf. 7 huruf. Hadis yang sahih mutawatir sering kita dengar, unzil Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Maksud dari 7 huruf nanti ada yang mengartikan artinya adalah 7 bahasa. Nah, 7 bahasa yang terpilih. Bahasa Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, Al-Yaman. 7 bahasa tersebut. Kalau kita mungkin misalkan bahasa Sunda, Jawa, Padang, Lombok, Aceh, Madura, sama misalkan Maluku misalkan. Nah, tapi nanti di kemudian hari itu nanti akan dikoreksi. Oke, kenapa? Adalah nanti alasannya mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini. Tapi kita sekarang akan coba fokuskan dulu ke satu tentang risalah Al-Quran, tentang hakikat bunyi. Jadi Rasul ketika mentalakikan Al-Quran, jangan kita bayangkan Rasul mentalakikan pakai riwayat hafaz. Jadi kita coba keluar dulu dari image yang mana Rasul itu mengajarkan Al-Quran pakai riwayat hafaz. Enggak, sekali-kali enggak. Namun hafaz itulah yang menjadi salah satu muara sebelum Al-Quran sampai ke Rasul. Salah satu pelabuhan sebelum Al-Quran itu sampai ke Rasul. Nah, di sini ada, maka kita harus mengenal tentang sanadnya. Kita lihat sanad riwayat hafaz. Kita lihat sanad riwayat hafaz. Misalkan di sini ada atau tidak sanad. Tapi ini ada, tapi enggak itu gambarnya. Kita ganti yang lain saja. Ini apa ini? Oh, ini Majazari ini. Ini misalkan. Kita buka riwayat hafaz ya. Nah, Imam Hafaz. Hafaz itu adalah salah satu dari 20 muara sebelum Al-Quran itu sampai ke sumber utama yaitu Rasulullah SAW. Yang mana nanti dari Hafaz ini nyambung ke Imam Asim. Imam Asim nyambung ke salah satunya Abu Abdurrahman As-Sulami yang ini. Yang ini nyambung ke sahabat Utsman bin Affan, Ali, Ubay, Zaid, Abdullah bin Mas'ud. Nah, mereka dari Rasul. Jadi, apakah dengan setelah ini kita masih mengatakan Rasul mengajarkan riwayat hafaz? Tidak. Yang Rasul ajarkan itu adalah bacaan Al-Quran. Adapun hafaz di kemudian hari itu hanyalah salah satu saja dari bacaannya Rasulullah SAW. Begini, sampai sini paham dulu? Ya, itu penting. Satu. Ya, poin pertama tentang hakikat bunyi sudah selesai. Sekarang kita pindah ke poin kedua.
Poin kedua. Penyebaran para sahabat Ahlul Quran pada masa Umar bin Khattab ke pelosok negeri yang telah dibebaskan. Nah, ini erat banget sama sejarah nih. Kayaknya bisa nyampe 3 bab aja udah keren banget nih. Karena di sini pun kayaknya kita agak lumayan nih. Oke. Penyebaran para sahabat Ahlul Quran pada masa Umar bin Khattab. Maka kita harus melihat ini dulu. Sedikit peta. Lupa nyimpannya di mana ya? Kemarin baru dirapihin. Bukan. Gimana kita cari ya? Coba di sini deh. Sejarah. Oh, nggak ada. Lupa nyimpen. Gimana ya? Ini dia. Ada di sini, ada dihapus dia. Kita lihat di sini ada peta. Gimana caranya? Loh, gimana tadi ya? Yang ada tulisan WhatsApp itu ya, Syekh? Iya. Ada tulisan WhatsApp tadi ya, gambar peta ya? Iya. Ini nih, ada di bawah sekarang. Ada di bawah. Ke bawah. Ke bawah. Pelan. Tadi saya lihat ada warna hijau. Aduh, mana tadi ya? Nah ini stop. Syekh. Ini bukan yang WhatsApp. Bukan yang itu, bukan yang itu. Oh, bukan ya. Kalau hafal namanya bisa di-set, Ustaz. Ya, kita coba search aja lah. Ini dia muncul. Kenapa nggak dari tadi? Kita lihat peta wilayah zaman Umar bin Khattab. Nah, ini adalah peta di zaman Umar bin Khattab. Apa hubungannya sama riwayat Hafiz? Nanti. Karena Hafiz itu bisa dibilang nih intinya itu nanti gitu. Jadi Rasul wafat ceritanya. Kita lihat pulpen mana ya? Pulpen iPad. Wilayah Umar bin Khattab, Jazirah Arab semuanya sudah dikuasai, ditaklukkan. Kemudian Palestina, Syam itu sudah ditaklukkan. Dan yang dahsyatnya itu adalah Persia semuanya 100% ditaklukkan. Sehingga dinasti atau imperium Persia, Sasani di Persia itu sudah habis 100% di zaman Umar bin Khattab. Kemudian Mesir dan Libya pun sudah ditaklukkan oleh panglimanya itu Amr bin As. Oke. Sekarang sebelum zaman Umar bin Khattab atau wilayah Islam yang sangat luas ini maka mengharuskan Umar bin Khattab untuk kita matikan dulu biar ada sentuhan dari mata ke mata. Wilayah Islam yang sangat luas itu akhirnya membuat Umar bin Khattab kan harus mengajarkan Al-Quran. Kan orang banyak baru masuk Islam nih. Ya kan? Baru masuk Islam. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengajari mereka Al-Quran? Ceritanya nih saat itu yang masih Islam hanyalah wilayah Jazirah Arab karena sahabat belum nyebar. Kalaupun nyebar masih wilayah sekitar situ. Belum nyebar belum nyebar sampai ke seperti sekarang misalkan di seluruh dunia itu ada.
Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Pasti mengirimkan para duat, para pendakwah atau para istilahnya para sahabat. Makanya Rasul memerintahkan para sahabat ini nggak boleh ada yang menetap di Madinah. Semuanya harus nyebar. Nyebar, harus nyebar. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia untuk alam semesta. Oke, bukan untuk jazirah Arab saja. Bermulanya boleh dari Mekah Madinah, tapi selanjutnya itu nanti lil alamin, seluruh manusia, bahkan sampai akhir zaman. Oke. Risalah Al-Qur'an itu. Kemudian ketika permasalahannya adalah ketika wilayah Islam yang sangat luas, apa yang perlu dilakukan oleh Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam saat itu? Maka mengajarkan mereka Al-Quran. Pertanyaan siapa yang dikirimkan untuk mengajarkan Al-Quran? Maka Umar bin Khattab itu memetakan beberapa kota. Kita lihat di sini. Ini dulu. Umar bin Khattab memetakan beberapa kota. Pertama adalah kota Basrah. Umar mengutus sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian tidak kelihatan, Syekh. Umar mengutus ke Basrah. Atau mau dipetakan dulu. Yaitu yang terlacak oleh oleh kitab-kitab qiraat atau kitab-kitab yang istilahnya literatur ya. Jadi yang dilakukan Umar bin Khattab adalah mengutus para sahabat Ahlul Quran ke kota-kota berikut ini. 1 Basrah, kemudian Kufah, kemudian ke Palestina, kemudian ke Homs, kemudian ke Damaskus. Yang mana di kemudian hari kalau kita bagi ini Basrah, Kufah, Palestina atau Basrah, Kufah itu wilayah Irak. Sedangkan Palestina, Homs, dan Damaskus itu wilayah Syam. Maka nanti di zaman Utsman ulangi, Basrah, Kufah itu adalah 2 wilayah Irak. Palestina, Homs, dan Damaskus itu wilayah Syam. Lihat, ke Basrah diutus siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Ke Kufah diutus siapa? Orang yang paling lezat bacaannya, paling fasih bacaannya, paling dekat dengan Rasul bacaannya itu Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Nah, ini salah satu tuh clue tuh. Kenapa Hafiz? Karena Hafiz itu adalah Kufah. Dan Kufah itu yang diutus ke Kufah itu adalah orang yang kata Rasul yang bacanya paling dekat. Bahkan Rasul mengatakan, Rasul bersabda, "Man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil." Barang siapa yang hendak membaca Al-Qur'an lezat, persis, mirip, fasih seperti diturunkan, falyaqra, hendaklah dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin, julukan untuk Ibnu Mas'ud. Kemudian ke Palestina, Umar bin Khattab mengutus Muaz bin Jabal, sekaligus ahli fikih juga. Kemudian ke Homs, Umar mengutus Ubadah bin Samit. Kemudian ke Damaskus, Umar mengutus Abu Darda. Lihat. Segini dulu. Kita matikan lagi. Ada yang masih ingat? 5 kota. Apa saja satu? Di zaman Umar. Halo. Basrah. 2 Irak, 3 Syam. Ingatnya adalah 2 Irak, 3 Syam. 2 Irak, Basrah, Kufah. Basrah siapa? Basrah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Kufah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian 3 Syam. 1 Palestina dulu. Siapa Palestina? Palestina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Oke, sambil lihat-lihat nggak apa-apa. Kemudian Homs, siapa Homs? Homs itu tadi Ubadah bin Samit ya. Ubadah bin Samit. Kemudian terakhir Damaskus Abu Darda. Damaskus siapa? Abu Darda. Ya. Oke, 2 Irak, 3 Syam. Nah, sekarang di zaman Umar bin Khattab, lihat. Yang sampai kepada kita ini literaturnya itu adalah
5 kota tadi dengan 5 sahabat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Gimana tuh? Mekah dan Madinah tidak perlu diutus. Orang dari sana bersumber. Kan ceritanya sekarang di zaman Umar dulu nih. Wilayah Islam luas kan? Irak dibebaskan. Syam juga dibebaskan. Maka yang menjadi prioritas utama adalah Irak dan Syam. Mesir gimana? Mesir sudah ada Amr bin As. Bahkan masjid paling pertama yang dibangun di Mesir itu dinamakan Masjid Amr bin As. Kalau yang pernah pergi ke Mesir, maka itu masjid itu sangat layak untuk dikunjungi. Masjid yang paling pertama, paling tua, yang paling pertama dibangun. Bahkan di sana ada mushaf kuno yang mungkin saat itu sudah dipindahkan. Mushaf kuno yang yang botak gundul bin plontos itu. Nanti lah insya Allah lah. Mungkin ada waktunya nanti kita perlihatkan. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar mengutus siapa? Para sahabat, khusus para sahabat. Dan bukan sahabat yang istilahnya kelas 2, enggak. Sahabat kelas 1-nya yang diutus. Bahkan Umar itu sempat mengatakan seperti ini loh. Kepada penduduk Kufah. Aku kirim kepada kalian untuk mengajarkan anak-anak kalian, itu adalah orang yang paling dekat bacaannya dengan Rasul. Bahkan di antara sahabat yang paling sering dimintai sama Rasul supaya setelkan murota langsung. Jadi perdengarkan Al-Quran kepada Rasul. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan kita, sanad untuk riwayat Hafiz, itu nanti nyambungnya diantaranya adalah sebelum Rasul ke Ibnu Mas'ud terlebih dahulu. Karena Ibnu Mas'ud adalah sandarannya orang-orang Kufah. Jadi Umar bin Khattab mengirim utusan, lihat nih nyambung nih. Umar bin Khattab mengirim diantaranya ke Kufah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di Kufah, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan mungkin yang kemudian hari itu nanti akan menjadi Imam Asim bin Abi An-Najud. Yang mungkin di kemudian hari itu adalah saat itu posisinya masih cilik-cilik tuh. Misalkan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang sangat sahabat senior. Usianya di atas 50 tahun. Pokoknya sahabat senior lah. Tapi mengajarkan anak-anak usia misalkan 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Yang mana di kemudian hari ternyata mereka itulah nanti yang akan meneruskan jejaknya Ibnu Mas'ud. Dan memang seperti itulah terbukti gitu. Dan kita ini di sini ada seperti inspirasi. Bahwasanya ketika kita mau mengajarkan anak kita Al-Quran, maka kita bisa memilih dengan 2 cara. Cara pertama adalah si anak itu diajarkan dengan pengajaran yang reguler. Ya sama seperti anak-anak yang lain dapatkan gitu. Nah, jadi biasa-biasa aja gitu. Atau yang kedua, si anak ini yang membimbingnya itu harus orang yang terbaik, harus orang yang pokoknya yang nomor wahidnya lah. Kalau misalkan si anak ini belajar matematika, privat matematika, maka siapa orang matematika yang paling hebat di Indonesia ini misalkan. Udah, kalau dia itu lagi diprivatkan misalkan berenang, siapa juara berenang olimpiade misalkan. Dan begitulah anak-anak sultan. Nah, dimana ketika dia mau diajarkan tentang ilmu berperang, yang ngajarkannya langsung panglima tertingginya. Udah. Nah, tapi kan memang ayahnya juga sultan gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita nih biasanya kita bagaimana, apa yang kita lakukan itu? Mungkin kita akan berpikir seperti ini. Masih kecil, nggak usah lah dulu sama guru besar, sama Syekh Kabir misalkan, sama ulama yang senior banget. Itu pemikiran yang salah. Justru bisa jadi anak kita ketika sering kita tampilkan anak kita misalkan yang masih 7 tahun, 8, 9, 10, masih usia itulah. Tapi sudah dihadirkan misalkan nyetorin hafalan Quran sama syekh yang usianya misalkan 70 tahun, yang memang syekh itu syekh besar banget gitu. Wah, itu dahsyat banget itu. Itu jaraknya itu bisa sampai 60 tahun. Misalkan sekarang Anda punya guru. Guru Anda salah satunya adalah yang termasuk yang paling sepuh itu adalah usianya 70 tahunan. Kemudian Anda punya anak sekarang 9 tahun. Kemudian dalam momentum nanti misalkan katakanlah Allah perkenankan kita bertemu. Maka putri Anda kita akan dorong, ayo ngaji setoran.
Itu kalau seandainya putri Anda sampai mendapatkan sanad dari syekh tersebut, maka jaraknya itu adalah terpaut 60 tahun. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Sanad itu ada dua macam. Ada sanad ali, sanad yang tinggi, dan ada sanad yang rendah. Sanad yang tinggi itu adalah semakin dekat jarak orang tersebut dengan Rasul, maka semakin tinggi nilainya. Kita hitung antara kita dengan Rasul itu ada 28 generasi dari sanad yang tertingginya. Berarti kalau berarti hitungannya kalau dari Rasul ke kita itu ada berapa tahun? Rasul wafat itu tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun 1000 ya kan? 1400-an Hijriah. Oke. 1400 Hijriah katakanlah berarti 14 abad. Kita ada 28 orang rantai sanad. Berarti kisaran jarak antara satu syekh dengan syekh yang lain itu, satu guru dan guru yang lain itu jarak kisarannya berapa tahun? Kisarannya 50 tahunan. Kisaran 50 tahun, 40-50 tahun gitu. Jadi sanad itu sangat banyak sekali sanad itu. Katakanlah Ibnu Mas'ud di Kufah nih. Emang yang belajar sama Ibnu Mas'ud cuma 1-2 orang aja? Enggak lah. Semua penduduk Kufah itu Al-Qur'annya disandarkannya semuanya ke Ibnu Mas'ud. Tapi yang dikenalnya di dalam jalur sanad di kemudian hari itu hanya 1-2 nama saja. Dah, dipilihkan nama-nama terpilih. Makanya nanti ada istilah takhayyarun nuqadun kullabari'in. Terpilihkan orang-orang terbaiknya. Dah, dari setiap generasi itu. Nah, sekarang yang satu generasi dengan kita sekarang mungkin jumlahnya ada ratusan. Tapi bisa jadi setelah 100 tahun nanti yang tertetapkan itu mungkin hanya 2 atau 3 saja. Udah. Dan kita nggak pernah tahu kayak sekarang nih kita mengenal bahwasanya Imam Asim itu punya murid salah satu muridnya adalah Imam Hafiz. Memang muridnya Imam Asim cuma Hafiz doang. Saat itu banyaklah pastinya gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa seolah-olah hanya Imam Hafiz aja yang dikenal? Nah, kan ini pertanyaannya, ada apa gitu? Nah, ini yang sekarang kita teliti. Jadi ternyata ada hubungannya. Yang kedua adalah tentang wilayah Islam yang sangat luas sehingga menjadikan khalifah saat itu harus mengirim utusan orang-orang para sahabat untuk mengajarkan Al-Qur'an penduduk tersebut. Pertanyaannya adalah para sahabat yang mengajarkan penduduk-penduduk tadi Basra, Irak dan juga Syam dan juga Mekah dan Madinah, itu apakah mengajarkan dengan satu lisan, dengan satu lahjah, dengan satu lisan, sama semuanya seragam cara bacanya adalah Maliki Yaumiddin, atau yang di Basra diajarinya Maliki Yaumiddin, yang di Syam diajarinya Maliki Yaumiddin. Yang di Mekah diajarinya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan yang di Kufah diajarkannya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah. Jadi gimana? Ternyata para sahabat itu mengajarkan bacaan penduduk kota atau penduduk negeri yang di mana dia diutus ke sana sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasul langsung kepada sahabat tersebut. Dan Rasul ketika mengajarkan kepada para sahabat tersebut, misalkan Rasul ngajarin ke Ibnu Mas'ud, Rasul ngajarin ke Abu Darda. Jangan kita kira hanya dengan satu bentuk bacaan saja, tidak. Tapi Rasul memperkenalkan dengan 7 huruf tadi itu. Dah. Sampai sini kebayang? Tarik nafas dulu. Kita lihat sekarang yang ketiga. Kalau masih memungkinkan waktunya kita lanjut, kalau nggak memungkinkan kita buka tanya jawab. Yang ketiga, upgrading dan penyebaran pengajar Al-Quran dari kalangan tabi'in sekarang. Kalau tadi sahabat, di zaman Umar kan sahabat semua. Sekarang Umar sudah wafat. Lanjutin siapa? Utsman bin Affan. Siapa yang jadi guru-gurunya? Bukan lagi para sahabat. Yang gurunya adalah murid dari para sahabat tadi. Ini tabi'in. Ini menarik. Tapi ini kayaknya Utsman ini panjang nih. Mohon maaf, kayaknya nggak memungkinkan nih tersampaikan saat ini nih. Oke. Jadi insya Allah biarkan indah pada waktunya ini. Oke. Jadi sekarang kenapa riwayat Hafiz gitu?
Kira-kira udah dapat belum clue-nya nih? Dan inilah belajar. Kalau kita sekarang merasa belum ketemu, ya nggak apa-apa. Biarkan indah pada waktunya. Tapi kalau misalkan kita sangat ingin, misalkan bocoran yang paling cepatnya adalah kenapa riwayat Hafiz? Karena yang bacaannya dirasa paling mudah itu adalah riwayat Hafiz. Dah, selesai. Tapi itu hanya salah satu dari yang 17 tadi aja. Oke. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini dia, 17. Dan barangkali ini merupakan sebab terbesar penerimaan riwayat Hafiz sebagai standar dunia, yaitu Allah yang memilihkannya untuk dipergunakan oleh sebagian besar umat Islam. Jadi memang Allah yang memilihkannya. Nah, untuk sebab yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Dan sedikit pun tanpa menafikan riwayat yang lain. Karena semuanya merupakan kalamullah. Adapun sebab yang kita ketahui adalah anak sudah mempelajari semua riwayat dari awal sampai akhirnya, dan yang dirasa yang paling mudah itu adalah riwayat Hafiz. Hafiz ini misalkan tidak seperti riwayat yang misalkan riwayat Waras atau riwayat A lah, kita katakan riwayat A lah, karena kita sebutkan nama itu pun kayaknya saat ini belum terlalu sesuai dengan konteksnya. Riwayat A ketika ada alif bengkong nih, maka dibaca contoh Musa jadi Muse, Isa jadi Ise, Wadduha jadi Wadduhe. Tapi nanti ada pengecualian loh, ternyata nggak semua alif bengkong. Nah, itu yang bikin kita jadi mikir dulu nih. Wah, ada pengecualian nih, di mana aja ya? Nah, tapi kalau hafaz semuanya dipukul rata semua, A semua. Nah, satu-satunya, cuman satu aja yang dibaca yaitu majreha. Dah. Di dalam riwayat lain misalkan, kalau ada 2 hamzah, itu dibacanya 1 angzarutahum, 2 angzarutahum, 3 angzarutahum, 4 angzarutahum. Hafaz angzarutahum. Nah, kemudian di riwayat lain ada bacaan namanya taklil, bunyi antara fathah A dan imalah kubro yaitu bunyi Untuk lisan tertentu ngucapin ini kita pengalaman dalam anak-anak di sini yang belajar ilmu qiraat itu 1 minggu nggak cukup untuk mereka bisa mengucapkan bunyi taklil tersebut, bunyi Musa walalakhiratu khairul laka minalula. Dia bukan A dan bukan juga tapi dia Nah. Jadi Hafiz itu yang dirasa paling mudah dan sesuai dengan kaidah umum. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulitlah. Karena inti daripada Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf itu adalah karena Rasul mengharapkan yang termudah buat sahabatnya. Kalau seandainya Rasul sekarang memaksa semua orang Quraisy untuk menggunakan lisan misalkan Huzail, nggak bisa. Memaksa semua orang Sunda harus menggunakan lisan Jawa, nggak bisa. Memaksa semua orang Jawa harus menggunakan lisan Madura, nggak bisa. Memaksa semua orang Yaman harus menggunakan lisan Quraisy, nggak bisa. Tapi ketika Rasul meminta keringanan kepada Jibril, bahwasanya aku diutus para sahabat yang ummi, di antara mereka ada orang yang sudah sepuh, kemudian ada al-ghulam, anak kecil, ada hamba sahaya, dan dia belum pernah membaca sekalipun. Maka Rasul meminta keringanan sama Jibril. Jibril pun mengatakan seperti ini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah mana yang paling mudah. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah mana yang paling mudah dari 7 huruf itu. Dan definisi 7 huruf ini belum kita jelaskan.
Nah, ini ada di salah satu dari yang tadi runtutan tadi itu. Tadi kita baru ngeruntut bagaimana Al-Quran zaman Rasul, kemudian di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman belum. Nah, terus lompat. Nah, ke yang paling terakhir, khawatir. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan masih ada puzzle-puzzle yang belum lengkap, ya apa-apa gitu. Wajar, bagian daripada tulus zaman. Apa tulus zaman? Tulus zaman itu adalah panjang masa belajarnya, bukan masalah kapan selesai, tetapi berapa banyak yang kau inginkan. Kapan selesai? Enggak. Berapa banyak? Akhi, Imam Syafi'i mengatakan, lan tanal ilma. Lan tidak, kau sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan ilmu, melainkan dengan bisittatin, 6 perkara. Ada yang hafal? Tehtin, hafal? Apa saja? Jadi, apa istilahnya ya? Hakikat ilmu itu akan sampai ketika kita megang minimal yang 6 ini, kata Imam Syafi'i. 1. Sa'unabbika an tafsiliha bibayan. Aku akan jelaskan kepada kalian tentang detailnya satu persatu, kata Imam Syafi'i. 1. Zakaun. Cerdas. Artinya gunakan kecerdasan kita, logika kita. Lepaskan dulu kita daripada kurungan-kurungan doktrin-doktrin yang sebelumnya mengatakan A, B, C, D. Enggak. Misalkan contoh ada hak besar, ada hak kecil misalkan. Itu siapa aja doktrin. Nah, yang istinya sejak kapan ada hak besar, hak kecil gitu. Kalau misalkan memang dia bunyi bukan pada ukuran gitu. Bunyi mah pada volume, frekuensi gitu. Atau misalkan siluman-siluman tajwid lainnya lah istilahnya. Yang ini hanya ketahuan dalam konteks khusus. Gunakan kecerdasan kita. Oke. Kemudian yang saat ketika termasuk kalau kita mau ngambil ujian kan pasti kita harus mengulang-ulang dan seterusnya lah ya pemahaman kita. Wa hirsun, yang kedua adalah hirsun, semangat. Semangat itu bukan aku mau. Semangat itu adalah aku harus. Semangat itu bukan aku mau hafal, bukan aku mau bisa, enggak. Semangat itu adalah aku harus hafal, aku harus bisa. Itu namanya semangat. Hirsun namanya. Atau azam namanya. Jadi kalau yang pertama aku mau makan. Beda dengan saya harus makan. Saya mau makan jam 7 pagi setiap hari. Itu beda dengan saya harus makan jam 7 pagi setiap hari. Yang satu niat, yang kedua itu azam. Azam itu lebih tinggi daripada niat. Nah, sekarang kita pengen bisa baca Al-Quran atau harus bisa baca Al-Quran. Silakan jawab masing-masing. Oke, sesuai dengan motivasi kita. Kemudian yang ketiga, istibar, sabar. Bahkan istibar ini dia lebih dari sekedar sabar gitu. Dah, sabar sama sistem, sabar sama guru, sabar sama kondisi kita, sabar sama keadaan dan seterusnya. Kemudian wabulghatun, bulgho ada bekal. Kita mau pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu. Gak mungkin kita bilang sama si tukang pesawatnya, Pak gratis ini ya saya mau belajar menuntut ilmu soalnya. Dah, gak mungkin gitu. Maka kita harus punya bekal. Jual dulu motor. Saat ini kita pas mau pergi ke Mesir, punya motor satu-satunya, jual dulu motor. Udah, baru kita bisa berangkat ke Mesir. Setelah itu di sana gimana? Cari beasiswa. Dah. Kemudian setelah itu bulghotun. Yang kelima, wasuhbatu ustazin. Kita harus punya ustaz, pembimbing. Karena nanti untuk pembimbing ini dia nanti ada ada istilahnya dia ada satu kesatuan. Sebelum ke pembimbing itu nanti harus ada namanya musyrif. Kemudian di bawah musyrif itu nanti harus ada, nih kita kalau misalnya pengen mutkin nih, pembimbing itu adalah jiwanya, ruhnya, nyawanya gitu. Atau guru itu adalah ruhnya. Kenapa? Karena dengan guru tersebut itulah kita menyambungkan sanad kita sampai ke Rasul. Tapi masalahnya guru itu dia memiliki posisi yang sangat mulia. Oke, dia nggak mungkin bilang sama anak-anaknya, ayo anak-anak belajar, nggak ada. Karena posisinya bukan guru yang butuh kepada murid untuk belajar, tapi muridlah yang butuh kepada guru untuk belajar. Maka di sana nanti perlu ada namanya musyrif. Musyrif itulah nanti yang menggiring anak-anaknya. Anak-anak ayo semuanya belajar. Yang terlambat maka dia tidak
tidak boleh masuk. Yang terlambat 1 menit denda 1.000. Dah misalkan. Itu bukan dari guru, tapi dari musyrif. Yang masih tidur-tidur ditarik selimutnya atau disiram misalkan atau dihukum apa misalkan. Udah. Itu musyrif. Dah, guru mah bagian daripada istilahnya ketika murid itu sudah siap maka guru baru masuk. Dah. Bahkan kita menerapkan SOP kalau misalnya kita mau belajar maka anak selalu berdiri di depan pintu terlebih dahulu. Nyuruh semua anak sekitar kalau sudah masuk waktunya, anak berdiri dulu depan pintu. Oke. Kemudian nyuruh semua anak-anak itu masuk duluan. Masuk. Setelah masuk semuanya, maka anak terakhir masuk. Setelah itu pintu ditutup. Yang datang kemudian maka dia tidak boleh masuk ke dalam majelis. Kalaupun mau ikut aja dari luar, dari pintu. Dah. Jadi dia terbatas sama kaca. Jadi ngeliatin dari luar dia. Dah kayak gitu. Tapi masalahnya nanti kalau ada apa-apa, misalkan si anak itu dia harus misalkan besok hari Senin, dan qadarullah besok hari Senin itu adalah hari terakhir anak-anak atau hari hataman para santri, hari di mana seluruh santri kita yang kategori beasiswa terakhir menyetorkan lembaran terakhirnya 5 lembar terakhirnya mereka. Setelah dibina setelah mentasbihkan Al-Quran sekitar 4 bulan. Dan kita juga ucapkan sekaligus nih ya di sini terima kasih buat ibu orang tua asuh nih. Sekaligus juga besok insya Allah acaranya sore ya. Jam berapa sih? Jam 4 sore. Nanti kalau ada yang memungkinkan untuk ikut serta dalam ini, kita nanti di streamingin ya. Nanti di streamingkan insya Allah prosesi hataman para santri yang beasiswa. Kita ada 2, ada yang mandiri, ada yang beasiswa. Diprioritaskan yang beasiswa itu mereka hataman itu ada akhwat itu kalau di total itu ada 31 orang. 100% semuanya setelah menyelesaikan hafalan mereka. Tahap pertama sudah mereka lalui. Nah, tinggal tahapan kedua itu adalah persiapan untuk pengambilan sanad. Jadi misalkan masalahnya nanti santri itu ketika dia mau mentasmikan, dia harus perlu partner. Misalkan per 5 juz saling nyetorin dulu. Sama siapa? Sama musyrif? Nggak mungkin. Musyrif juga dia punya kebutuhan sendiri dia. Maka menyimak, maka dia nanti ada namanya partner. Dah, ada guru, ada musyrif, ada partner. Ini 3 kesatuan yang tidak boleh tidak. Salah satunya nggak ada, maka talaki itu ada yang kurang. Belajar itu ada yang kurang. Dah. Kemudian yang keenam yang terakhir, watulu zamanin, panjang masanya. Dah, panjang masanya. Kita tidak perlu mengatakan ini ada 17 nih. Kalau kita pertemuan sebulan sekali, selesainya kapan ya? Kita nggak perlu berpikir seperti itu. Ngalir aja dia, karena Allah Ta'ala itu maha mengatur segala urusan. Sangat mudah buat Allah Ta'ala untuk membuat kita ini gimana pun caranya dengan skenario terbaik, kita akan bisa mengetahui semuanya itu. Hanya saja, biar ilmu ini tersampaikan dengan maksimal, pelan-pelan minimal kita bisa ngambil intisarinya. Gitu ya. على حبيبك